Ini adalah kurikulum vitae dari materi yang kedua. Beliau adalah Bapak Tulus Tri Prasetyo, sarjana keperawatan nurse, Magister of Business Administration. Ya. Kemudian beliau memiliki pengalaman work experience yang cukup banyak, ya. Terakhir berarti ini ya, Head of Education Department at DPW Wahdah Islamiyah Jawa Tengah, ya. Kemudian nah ini interested jobnya, ya. Beliau interested jobnya ada di public relation, kemudian marketing sama business development. Kemudian beliau juga pernah sebagai CEO of Complementary Therapy Clinic, ya. Dan saat ini beliau juga adalah terapis, ya, yang aktif, ya, Pak Tulus, ya. Ini nanti silahkan mahasiswa sekalian manfaatkan kesempatan untuk bertanya, ya, berdiskusi, ya, apabila ingin tahu seperti apa sih Pak Tulus membuka praktek, kemudian berpraktek terapi komplementer. Ini waktunya menimba ilmu dari beliau, ya. Baik, Bapak Tulus, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan 1 jam dan juga ruang Zoom saya persilakan kepada Pak Tulus. Silakan. Untuk slide-nya bisa dari situ atau dari saya? Sebentar, slide-nya saya bisa bantu sebentar. Dari sini juga bisa juga, ya. Udah bisa? Ini dari Pak Tulus saja, ya. Udah bisa belum? Sudah bisa, Pak. Ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, jajaran dosen ataupun pengelola di Fakultas Keperawatan di Unsur. Alhamdulillah tadi mengikuti dari awal, sambutan-sambutan dari beliau-beliau, ya, memberikan semangat kepada kita semua untuk kemudian mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, ya. Di ada Pak Anda Pratama, Skep NS, MKep, Skep Komunitas. Kemudian ada juga dari Ketua Jurusan Keperawatan Ibu Mekar Dwi Anggreni, PhD. Kemudian juga tadi beliau pemateri yang pertama, yakni Ibu Dr. Widya Tuti MKes, spesialis komunitas, dan juga beberapa ibu-ibu dosen yang mungkin juga mengikuti kegiatan ini, dan adik-adik ataupun mahasiswa keperawatan di Unsur. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah kesempatan yang istimewa, ya, bagi kami, dan kami bersyukur sekali bisa diundang ke sini, karena tentunya bisa bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ataupun yang aktif di dunia akademisi. Ini adalah sebuah kesempatan mahal bagi kami untuk mengkalibrasi lagi apakah yang kita amalkan di dalam praktek atau di dalam masyarakat atau lapangan itu masih sesuai nggak dengan teorinya, atau ada teori yang terbarukan atau tidak. Kemudian yang kedua, kesempatan juga yang sangat berharga, ya, bagi kami untuk bisa sharing kepada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menjalani sekolah atau kuliah di Unsur, karena bagi kami hal yang sangat menyenangkan untuk bisa berbagi pengalaman, ya, suka duka, banyak sukanya banyak dukanya di dalam praktek keperawatan. Nah, kita langsung pada pembahasan kita terkait dengan penerapan terapi komplementer pada praktek keperawatan di era globalisasi berbasis inteks dan kearifan lokal. Nanti di sini saya akan banyak cerita tentang pengalaman saya pribadi, ya, karena tadi dari segi teori sudah disampaikan oleh Ibu Dokter, ya, Desuti dari UI. Nanti kami menceritakan saja pengalaman kami selama ini, selama kita membangun layanan keperawatan komplementer, ya. Jadi nanti lebih banyak diskusi dan menceritakan apa yang kami alami selama kurang lebih, ya, 7 tahun
7 tahun ya, 7 tahun di dunia komplementer. Mohon maaf nanti kalau tidak banyak sumbernya, karena sumbernya kehidupan yang Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita lanjutkan ini untuk biodata singkat. Tadi maaf, biodata buat melamar kerjaan. Jadi banyak. Ini yang saya singkat langsung. Nama saya Tulus Prasetyo, tempat tanggal lahirnya dari Sukoharjo, ya, 4 Agustus 90. Dan pendidikan S1-nya di PSIK UGM 2010, kemudian lulus ke program nurse. Kemudian kita praktek dulu, setelah praktek sambil kita ngambil S2 di UGM. Pengalaman di dunia kesehatan, yakni kita di praktek mandiri keperawatan dari tahun 2016 sampai tahun 2001, Pak. Teman-teman sekalian. Jadi ini kalau saya SIP-nya itu 2016 sampai 2001, dan ini masih proses perpanjang. Ya, nanti saya akan ceritakan dinamikanya dari 2016 sampai 2021 seperti itu. Nah, mungkin gambaran saat ini tentang apa yang saya lakukan, sebenarnya ya saya sudah banyak tidak praktek, adik-adik sekalian. Jadi ini mohon maaf ya, karena ternyata ketika kita amalkan ilmu yang komplementer, ternyata itu adalah ilmu yang memang sudah dimanfaatkan dan sudah ada manfaatnya. Tinggal PR kita bagaimana memanage atau manajemen agar sampai layanan kita ke masyarakat. Dan alhamdulillah, saya nggak bisa bayangkan ketika saya dulu kekeh untuk terus menterapi, mungkin nggak akan sampai di angka 300 pasien per bulan. Ini sudah berjalan hampir sekitar 7 tahun, bisa angkanya ya di 4 tahun sampai 4 tahun terakhir ini di 300 pasien per bulan. Ya, jadi ini kalau saya praktek sendiri mungkin nggak akan sampai seperti itu. Makanya ini salah satu alasan kenapa kita ngambil sekolah di UGM. Pertama, keperawatan komplementer ini sekedar gambaran umum saja. Dulu waktu saya lulus dari PSK UGM, itu kebetulan saya nursnya itu ngambil peminatan komunitas, dan saat itu hanya saya sendiri, dan teman-teman yang lain banyak di ICU, banyak yang kemudian di hospital, ya saya banyak di komunitas sendiri saya. Akhirnya di situ saya masuk di puskesmas, dan selama peminatan profesi nurse itu saya banyak bersinggungan dengan yang namanya PTM, penyakit tidak menular. Nah, di PTM ini ternyata banyak penyakit-penyakit yang kemudian ternyata disebabkan karena gaya hidup, dan ketika kemudian diberi pendekatan konvensional itu banyaknya pendekatannya seumur hidup, ya contohnya hipertensi itu kalau di puskesmas saya minum obat seumur hidup, kemudian asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, stroke dan lain sebagainya. Kemudian kita terus belajar PTM itu sampai kemudian akhirnya nemu tentang keperawatan komplementer yang bisa diaplikasikan untuk PTM, penyakit tidak menular. Nah, saya belajar, saya beli buku juga, sampai kemudian pernah bergabung di Asosiasi Holistic Nursing of America, ya AHNA atau apa itu. Saya ikut di sana pengen belajar, karena dulu belum ada role modelnya, zaman saya lulus belum ada role modelnya, dan dosen ya hanya memberikan gambaran saja, belum memberikan role modelnya. Ya kita belajar, oh ternyata ada yang biological best practice, herbal, vitamin, suplemen, ada mind body teknis, meditasi, hipnomedis, ada pijat, refleksi. Ini tadi dijelaskan oleh Bu Wijatusti. Saya bingung, kalau seperti ini belajarnya di mana saya? Ya, saya ke siapa? Apalagi nanti terkait dengan isu profesionalisme, kan nggak mungkin kita belajar dari buku. Ya. Akhirnya kita ya belajar sampai kemudian mengkerucut pada beberapa terapi yang kemudian kita pelajari. Terus kemudian juga kita dikenalkan dengan Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Ya, ini ada Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Ini himpunan perawat paling muda. Jadi isinya adalah perawat-perawat yang memang menekuni dunia keperawatan komplementer atau perawatan holistik di Indonesia. Nah, itu di sana baru bertemu dengan beberapa senior ataupun sejawat yang kemudian menekuni perawatan komplementer. Baru kenal hipnotis, kenal kemudian refleksi, kenal akupoin, kemudian kenal herbal dan lain sebagainya, yang kemudian membuat kita tambah terbuka terkait dengan dunia perawatan komplementer.
Ya, skillnya banyak. Dan sekarang kita juga bergabung yang di DPW Yogyakarta untuk itu. Kemudian beberapa terapi komplementer. Nah, ini yang kemudian saya pelajari, ya, karena uh, ketika lulus kita bingung mau belajar apa. Akhirnya dari banyak tadi modalitas keperawatan atau modalitas terapi komplementer, saya belajar mana gitu. Kita search di buku, saya nemu buku salah satu dosen keperawatan, ya, dosen di kampus negeri juga, beliau nulis tentang buku akupuntur. Akhirnya saya belajar di situ, kemudian belajar bukunya, ikut pelatihannya dan lain sebagainya, sampai kemudian membawa saya pelatihan ke luar negeri, ke Malaysia, ke India dan lain sebagainya. Itu terbuka lagi tentang perawatan dengan komplementer tadi, ya, mau banget. Terus kemudian kita juga belajar tentang bekam, ya, karena yang ada pelatihannya itu nyambung. Kemudian yang hipnoterapi, ya, kita juga belajar. Kemudian juga yang herbal TCM kita belajar. Sekarang yang kemudian banyak ditekuni ya 1, 2, 3, 4 ini, ya, akupuntur, bekam, hipnoterapi sama herbal TCM, kan seperti itu. Dan ini sekedar memberikan motivasi kepada mahasiswa. Saya sampai mengumpulkan lebih dari 500 judul buku-buku yang berhubungan dengan terapi komplementer, ya. Ada sebagian PDF, sebagian cetak, ya. Nanti bisa di-sharing kalau kapan-kapan ke Jogja mampir. Kemudian saya memahami terkait dengan perawatan dan terapi ini sudah masuk ke cerita bagaimana kemudian kita membangun layanan itu. Pertama kita belajar, kemudian setelah belajar kemudian kita praktekkan. Nah, kita tidak mau kalau kemudian terapi ini hanya sebatas istilahnya tidak bisa dipakai selamanya, atau kemudian hanya orang pakai sekali kemudian besok nggak lagi, ya, gitu kan. Banyak yang terapi seperti itu, ya. Bukan tingkat keefektivitasan dan keefektivitasnya kadang-kadang tidak sebanding. Tadi ada terapi mau efektif tapi nggak efisien, ada yang efisien murah tapi nggak efektif. Nah, kita nyari-nyari. Akhirnya kita awal dulu ya buka di akupuntur sama bekam, kan seperti itu. Kemudian kita timbang-timbang kita ralinya di mana, ya, di perawatan yang sifatnya preventif, kuratif atau rehabilitatif, di pencegahan, di pengobatan, di perawatan ketika sakit atau di rehabilitatif. Akhirnya kita mengambil dua, di preventif sama di rehabilitatif, kan seperti itu. Nah, kita banyak main di situ. Untuk kemudian isunya penyakit TTM yang tidak menular gaya hidup, nah, kita gunakan modalitas keperawatan sebagai intervensi untuk kemudian mencegah, preventif, ya, dengan pembekaman, dengan akupuntur. Pun juga sama untuk rehabilitatif, untuk penyakit-penyakit yang memang sudah perawatan jangka panjang sehingga bisa digabungkan dengan konvensional yang telah dijalani. Jadi dia jalan konvensionalnya sama jalan yang terapi-terapinya. Nah, akhirnya kita beranikan untuk kemudian membuka layanan. Yang pertama ketika waktu buka, karena kita tidak tahu akan laku atau tidak, ya kita beranikan untuk iklan dulu. Ketika iklan 1, 2 kok sudah mulai jalan, ya, akhirnya kita urus izinnya. Dan alhamdulillah di PPN Sleman ternyata mengakomodir dan mendorong. Akhirnya kita salah satu perawat pertama, ya, yang mengajukan izin perawat praktek mandiri, ya, komplementer, ditinjau dan sebagainya gitu. Setelah ada izinnya, ya, kita mulai gencarkan iklan dan lain sebagainya sambil belajar terus. Ya, akhirnya naik, ya, sampai sekarang sudah punya pasaran ibaratnya, ya, sudah ada sekitar 10 tim yang membantu di tempat kita praktekkan seperti itu. Nah, cuma di preventif sama di rehabilitatif seperti itu. Kemudian terkait dengan tantangan dan peluang yang selama ini kita dapatkan ketika praktek seperti ini, ya, sebenarnya kebutuhan masyarakat itu besar tentang kebutuhan tentang pengobatan yang alternatif, ya, masalah yang komplementer. Tapi permasalahannya terkadang karena kita yang di kesehatan dan memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang komplementer ini tidak mau diambil oleh teman-teman yang
tidak berbackground kesehatan ya. Contohnya ada yang mohon maaf ya, ini masih proses untuk di ini, ada anak ekonomi yang kemudian belajar akupain terus membuka praktek di tingkatan tradisional. Kemudian ada anak teknik yang membuka bekam dan sebagainya. Itu saya tidak tahu, itu masalah yang regulatornya bagaimana, tapi menurut kami ini kebutuhannya banyak di masyarakat, maka merupakan sebuah peluang untuk kita yang di keperawatan untuk mengambil bidang ini. Nah, seperti itu. Bahkan dulu pernah ada kasus di mana orang terapi akupuntur di Lampung meninggal. Ternyata yang menterapi ya bukan orang background kesehatan, kan, seperti itu. Sehingga sebenarnya kebutuhan masyarakat itu besar. Ya, tinggal ini menjadi tantangan dan peluang kita untuk mengembangkan sesuai dengan evidence base-nya kita. Ya, evidence base-nya di kita, kan, seperti itu. Kemudian terkait dengan kebutuhan masyarakat juga, ya kita ketika praktek memang kita punya disiplin ilmu sendiri. Jadi kita tidak kemudian menawarkan pengobatan atau perawatan yang dia berbasis pada penyakit. Contohnya diagnosa. Kan kalau kita ngomong penyakit kan itu kan terdiagnosa ya dokter. Nah, kita sebatas pada simptom saja. Oh, kita perawatan untuk nyeri, perawatan untuk yang sifatnya ketidaknyamanan. Nah, itu banyak. Dan banyak di Jogja ini kasusnya, orang-orang memang ya sebelum pergi ke rumah sakit itu biasanya dia pergi dulu ke tempat yang lebih baik rumah sakit untuk mengeluhkan apa yang dia rasakan, nyerinya, ketegangannya, ya. Baru kemudian kalau belum sembuh baru ke hospital atau ke rumah sakit. Nah, kita nggak usah membuka perawatan hipertensi, membuka perawatan ini, perawatan itu yang itu miliknya medis, itu bahaya malah. Kita buka aja yang kemudian sesuai dengan kompetensi kita. Ya, tadi Ibu tadi sudah sampaikan tentang perawatan nyeri, ya itu bagus. Ya, kan hampir semua keluhan penyakit itu kan ada nyerinya. Ya, tinggal kita kemudian manajemen tuh nyerinya tuh bagaimana, kemudian nyeri itu bisa kita manajemen. Karena kita orang belajar, kita bisa tahu oh nyeri ini resikonya jantung, resiko ini tinggal kita bisa untuk kemudian rujuk ke rumah sakit kalau memang perlu. Kalau enggak ya sampai di level kita saja. Ya. Ini tantangan dan peluang. Kebutuhannya besar, ya. Ini menjadi tantangan dan peluang. Kemudian berikutnya adalah pilihan skill sangat beragam, ya. Pilihan skill sangat beragam. Ini kalau karena dulu saya masih masa pencarian dan role modelnya belum ada, ya, saya nyari itu hampir ikut pelatihan banyak sekali, ya. Kalau mohon maaf kalau dihitung duit gitu ya mungkin hampir sekitar 200 juta habis itu buat pelatihan kesana kesini untuk kemudian tahu sampai pelatihan hipnoterapi, pelatihan akupoin, pelatihan akupuntur ini ada. Nah, ini sangat banyak sekali beragam. Nah, tinggal kemudian kita pilih ya yang kemudian saya mohon maaf yang efektif dan efisien untuk pasien, bukan sesuai dengan minatnya kita. Kenapa? Karena ada juga terapi komplementer yang nggak laku ketika kemudian kita bawa ke masyarakat. Ya, kalau nggak laku, belum jadi kebutuhan, ya nanti kita nggak bisa berkembang. Kalau nggak bisa berkembang, manfaatnya ya jadi sedikit, paling buat kita aja sendiri manfaatnya, kan seperti itu. Ya, jadi nanti dipilih, pilihan sangat beragam. Ya, ini tadi saya nggak apa saja sudah disampaikan oleh Bu Widiawati, tinggal kemudian nanti bisa adik-adik mulai memilih skill apa yang kemudian bisa dijadikan keahlian. Ini kebetulan saya juga ngajar juga di salah satu kampus swasta di Jogja, diminta megang untuk komplementer. Kalau di sana mulai difokuskan 3 tentang akupuntur, kemudian bekam, cupping terapi, sama aromaterapi. Kemudian berikutnya adalah ini mohon maaf ini tantangan dan peluang. Memang perlu dukungan dari OPRO, organisasi profesi, agar kemudian kita bisa mendapatkan legal standing ketika melakukan praktek ini. Dan alhamdulillah sekarang PKN ini sudah sangat berkembang ya, sudah berbeda dengan yang lalu. Tinggal nanti dikomunikasikan dengan PKN daerah masing-masing ketika kita ingin membuka layanan perawatan komplementer ya. Kemudian regulasi lebih baik. Ya, ini juga ya. Dulu kita takut ketika mau buka, mulai gimana regulasinya gitu. Akhirnya ada seorang senior yang dari Solo, dia juga buka juga, dia bilang gini, regulasi biar berjalan dulu, kita tetap berjalan, nanti sambil kita sinkronkan dengan regulasi ya. Akhirnya jalan dan alhamdulillah sekarang kalau dari penjelasan Bu Widiawati tadi udah banyak atau sudah ada regulasinya, tinggal kita mau atau tidak kan gitu. Kemudian yang terakhir ini
tren global ya, tren global mengarah pada kesehatan holistik ya. Kita bisa lihat itu di Shopee, hampir banjir itu yang namanya herbal, banjir yang nama alat terapi yang itu dari luar negeri semua. Ini menunjukkan bahasanya apa? Memang di sana ada produksinya kan gitu. Berarti di sana ada ngetren ya. Tren globalnya udah mulai ke sana ya. Bahkan kalau kita search di dunia maya dengan internet kita, dengan YouTube-nya kita kan banyak, kan ini udah banyak dilakukan oleh orang-orang Eropa sana kan seperti itu. Nah, kalau kita nggak tangkap tren ini, nanti yang bermain di negara kita ya banyak orang-orang luar. Ya nggak apa-apa sih, cuma kita jadi tamu di negeri sendiri ya. Nanti terapi-terapinya sebenarnya terapi yang sederhana, tapi kemudian semua perawatannya dari sana ya. Mohon maaf ya, hanya ini semua sekarang sudah mulai berkembang gitu tren global. Di Cina itu ada TCM jelas lama, di Jepang itu ada juga, namanya beda ya, Kampo Medicine, nanti di Korea beda lagi, nanti di India beda lagi, karena memang trennya banyak ini seperti itu. Sehingga kita bisa nangkep ini tren global ini untuk di kita di Indonesia, apalagi kita ini ya negara yang kemudian memiliki kekayaan hayati atau kekayaan herba atau kekayaan yang sangat luas sekali, sehingga kalau kita tangkap nanti bukan hal yang mustahil kemudian kita menjadi salah satu pemain global di bidang perawatan dan terapi komplementer kan seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran dari kami ya terkait dengan pengalaman selama ini. Nanti lebih banyak saya jawab saja ya, monggo nanti pertanyaannya apa. Yang jelas pengalaman kami selama 7 tahun ini, dan ternyata ini established, artinya bisa berjalan 7 tahun dan kemudian alhamdulillah sampai terjadi sistemnya ya, sehingga saya ngajar seperti ini bisa ya, yang di sana tetap praktek kan gitulah. Berarti kan itu kan udah jalan. Nanti bisa kalau bahasa kita, ketika di tempat lain jalan, nanti di Unsur pasti jalan, di Jakarta pasti jalan, di jalan ini kesehatan dan begitu. Nah mungkin begitu adik-adik semua, mahasiswa sama mahasiswi, nanti kita bisa diskusi. Kemudian untuk yang bapak-bapak dosen, ibu dosen sekalian, mohon maaf ini hanya sekedar menceritakan saja pengalaman kami terkait dengan merintis ya dan mengembangkan praktek komplementer. Dan untuk Bu Destuti, mohon maaf jika tidak terlalu banyak teorinya, hanya sekedar cerita. Semoga bisa mengimbangi tadi yang disampaikan oleh Bu, karena banyak yang ranahnya teoritis kan seperti itu. Mungkin begitu Bapak dari saya. Terima kasih sebelumnya. Nanti kita sambung di diskusi dan pertanyaan. Terima kasih Pak. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Tulus atas sharingnya ya, luar biasa ini ya. Jadi punya gambaran ya terkait bagaimana sih membuka praktek terapi komplementer itu ya. Berarti dulu Pak Tulus awalnya sebagai praktisi ya, kemudian sekarang ini ya sudah punya teman-teman yang lain untuk berpraktek ya. Iya. Oke, baik.